5 dari kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-22 dan 23 Saudara, sampai 24. 22 sampai 24 sama-sama kita baca ayat-ayat. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Saudara, kalau saudara melihat dari keturunan Adam, saudaraku, lalu kemudian terbagi dualah keturunan Adam ini. Keturunan yang diperkenan oleh Tuhan atau keturunan yang diberkati dan keturunan yang tidak diberkati. Ya, kalau saudara melihat keturunan Kain itu menjadi keturunan yang tidak diberkati. Tapi keturunan daripada Adam, saudaraku, yang lain, yang kalau kita lihat Set, saudara, itu menjadi keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dari keturunan Set diturunkan banyak orang-orang yang bukan hebat secara jasmani, karena kalau saudara hanya berpatokan kepada hal yang jasmani, keturunan Kain juga, kalau saudara melihat mereka adalah keturunan yang hebat-hebat, ya saudara, pembuat emas, pembuat apa, saudaraku, itu orang-orang hebat jadi. Tetapi kita bicara tentang hal yang rohani, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, itulah keturunan-keturunan daripada Set. Salah satunya yang kita baca pada pagi hari ini adalah Henokh, saudaraku. Ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah, saudara. Henokh biasa. Seorang yang bergaul dengan Allah bukan menjadi sesuatu yang aneh, ya, bukan menjadi orang yang aneh. Ya. Kadang-kadang saya suka heran kalau ada orang yang bergaul, yang katanya bergaul dengan Allah, jadi aneh, ya, pembawaannya aneh, ya, saudara, cara apanya aneh, semuanya aneh. Tetapi ternyata tidak, saudara. Kalau saudara melihat orang-orang yang bergaul dengan Allah dalam Alkitab, semuanya biasa-biasa saja, ya. Melakukan seperti manusia biasa, seperti yang ditulis dalam Alkitab ini. Henokh bergaul dengan Allah, dia juga kawin, saudara. Dia juga punya anak, ya. Dia tidak mengasingkan diri di hutan, ya. Tidak menikah, bukan. Dia seperti manusia biasa pada umumnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Apa itu? Dia bergaul dengan Allah. Ada amin, saudara? Artinya begini, saya juga mau bilang bahwa ketika kita bergaul dengan Allah, kita bukan harus menjadi orang yang aneh di pandangan orang, ya. Orang melihat kita menjadi satu pribadi yang aneh gitu, satu pribadi yang susah dideketin, yang obrolannya jadi aneh, ya, semuanya jadi aneh. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Biasa, natural, saudara. Tetapi dia punya sesuatu yang berbeda. Apa itu? Hubungan dengan Tuhannya yang berbeda. Ini, saudaraku. Lalu yang ini, saudara, bagian ininya yang membuat seseorang jadi berbeda. Bagian inilah yang kemudian membuat manusia, orang yang seperti ini berkualitas hidup. Manusia yang seperti ini punya keunggulan, punya punya sesuatu yang dikhususkan. Makanya kalau saudara melihat Henokh kemudian diangkat oleh Tuhan. Ya. Untuk Henokh, kekhususan yang Tuhan berikan diangkat oleh Tuhan. Untuk yang lain berbeda. Kalau saudara melihat Daud, saudara, kekhususan, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Daud berbeda. Ya, Daud menang dalam setiap peperangan. Ada amin, saudara? Maksud saya gini loh. Bagian ini membuat orang berbeda. Bagian ini kalau saudara miliki, saudaraku, ya, apa itu? Bergaul dengan Allah, punya hubungan yang intim dengan Allah, maka Allah memberikan sebuah kekhususan kepada saya dan kepada saudara. Kekhususannya memang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi intinya kita nggak sama orang lain. Ada amin, saudara? Kita jadi nggak sama orang lain. Untuk Henokh, kekhususan, keistimewaan yang Tuhan berikan buat Henokh diangkat hidup-hidup. Daud diangkat? Enggak. Daud tetap menjalani hidupnya. Yusuf Yusuf juga tetap menjalani hidupnya.
Tetapi yang saya mau katakan, ada kekhususan, ada keistimewaan yang Tuhan taruh kepada orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Daniel, saudaraku, sama, dia tetap jadi pejabat, tetapi ada sebuah keistimewaan yang Tuhan taruh kepada orang-orang seperti itu. Dan yang saya mau katakan pagi hari, kalau kita juga menjadi orang-orang yang suka bergaul dengan Allah, maka ada keistimewaan juga yang Tuhan kasih sama saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ada kekhususan yang beda, yang membuat kita ini beda. Cara kita menjalani hidup ya sama saja, maksudnya dagang biasa seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang berbeda. Ini saudara bicara berkat Tuhan. Kalau saya lihat ya saudara, saya lihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu biasa aja sebetulnya. Cara ngomongnya ya saudara, ya. Saya waktu ke Israel, waktu antar nikah, saya karena kita nggak pakai tour ya sudah, jadi jalan sendiri. Kita naik bis, kita naik apa gitu ya saudara, yang mereka pakai gitu. Yang saya lihat orangnya pada baik, orangnya tuh ya ngobrolnya ya begitu, apanya ya begitu. Tapi yang membuat beda adalah mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah biarlah saya mau katakan, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Orang lihat kita biasa-biasa aja, tetapi untuk sesuatu, untuk dalam masalah, dalam pekerjaan, di dalam masalah berkat, kita dikhususkan oleh Tuhan. Daniel, saudaraku, Daniel hampir nggak beda sama orang-orang lain, tapi nggak ngerti tuh. Dalam hidup Daniel ada berkat Tuhan. Ada amin saudara. Sampai dari raja ke raja berganti raja, Daniel selalu dipilih jadi orang penting dari tangan kanan raja. Dan biarlah saudara yang saya mau katakan, biarlah hidup kita juga memiliki kekhususan yang seperti ini. Ada amin saudara. Kita biasa, orang lihat kita nggak aneh, orang lihat kita biasa. Tapi ada kekhususan yang Tuhan taruh dalam hidup, yang itu nggak bisa diambil sama orang. Kenapa? Karena kita suka bergaul dengan Allah. Ada amin saudara. Kita suka bergaul dengan Allah. Yang saya katakan, kekhususan orang yang bergaul dengan Allah itu beda satu dengan yang lain. Nggak bisa disamaratakan. Untuk Henokh diangkat sama Tuhan, untuk Yusuf beda, untuk Daniel berbeda. Sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan kekhususan yang Tuhan berikan. Tetapi pada intinya, tiap-tiap orang yang punya hubungan yang indah sama Tuhan, dia punya kekhususan yang Tuhan kasih. Dia punya keistimewaan yang Tuhan kasih. Ini. Dan inilah yang kita butuhkan. Kalau kita nggak punya kekhususan, tanda kekhususan itu ada sama kita, nanti nasib kita sama seperti orang dunia pada umumnya. Ya. Kalau kita nggak punya kekhususan, nanti kita sama nasibnya dengan orang kebanyakan. Sepertinya bergaul dengan Allah tuh buang-buang waktu. Sepertinya bergaul dengan Allah tuh ngabis-ngabisin waktu. Kita lihat Yusuf dibela habis-habisan sama Tuhan. Kita lihat Daud dibela habis-habisan sama Tuhan. Kita lihat Daniel dibela habis-habisan sama Tuhan. Dia nggak sama seperti orang pada umumnya. Yang saya mau bilang, biarlah kita nggak sama seperti orang pada umumnya. Ada amin saudara. Nasib kita, ya keadaan kita nggak sama, nggak disamaratakan sama Tuhan. Tapi kita dikhususkan, dibedakan sama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, wah luar biasa. Dan biarlah itu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Makanya Tuhan berani bilang begini, ya 1000 di sebelah kirimu boleh apa namanya? Boleh jatuh, boleh rebah. 10.000 boleh. Ya.
tapi kamu hanya menonton dengan matamu sendiri. Ada amin, saudara? Ya. Itu orang yang saya percaya, itu orang yang dikhusus, orang yang memiliki kekhususan, tanda kekhususan, keistimewaan yang Tuhan taruh pada orang. Ya. Gugur di sebelah kiri itu karena apa? Karena satu keadaan yang hebat membuat apa? Orang berjatuhan. Di sebelah kanan itu bicara apa? Kalau bicara kanan kan bicara yang lebih kuat, ya. Bicara yang lebih kuat. Orang-orang yang lebih kuat pun karena goncangannya, karena apa? Keadaan yang apa namanya, saudara, yang luar biasa itu enggak wajar terjadi sampai mereka berguguran berjatuh. Mungkin saja kita juga kadang-kadang kita juga agak oyek. Tapi firman Tuhan katakan kita hanya menontonnya dengan mata kepala kita sendiri, dan kita terus maju berjalan bersama dengan Tuhan. Enggak, saya bukan lagi ngomong-ngomong tentang apa ya, cerita fiksi atau apa gitu. Saya lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kalau saya dan saudara lakukan itu, apa itu? Memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini saja yang kita harus bangun. Bukan berarti kita lepaskan pekerjaan kita, bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan kita. Enggak. Lakukan semuanya itu dengan yang terbaik, tetapi jangan lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Itu saja yang membuat saudara berbeda dengan orang lain. Seringkali saya bilang, sudah mau bersaing sama apa? Sudah mau bersaing pakai apa? Orang pintar kalau sudah bilang saya ini pintar, pakai orang lain lebih banyak orang yang lebih pintar dari saudara. Saya koneksinya banyak orang, maaf ya saudara, banyak orang yang punya koneksi lebih banyak dari saudara. Saudara koneksinya jenderal, mereka koneksinya udah menteri-menteri. Ya, betul. Saya punya modal, bahkan saya punya orang tua, ada banyak orang yang punya modalnya banyak juga. Iya kan? Isinya gini saudara, orang toko besar sama toko kecil. Saya pernah dengar ada satu keluarga yang dia buka toko rintisan, cuman itu ya sudah, cuma etalase kecil, ngadepin raksasa toko yang udah gede, tapi bisa menang, bisa menang. Toko yang gedenya hancur, dia aja yang jadi gede. Ya kan, sudah tahu kalau toko besar, ya saudara, kapital besar, modal besar, dia bisa ngambil barang banyak. Orang kalau ngambil barang banyak, harganya beda. Iya dong. Ya, sedangkan saudara ngambil beda 5, orang ngambilnya 5.000. Orang ngambilnya 5.000, sudah ngambilnya 50. Orang ngambil 5.000, harga 5.000 ngambil di distributor sama ngambil 50 ya beda harga. Sudah mau jual berapa terus? Iya kan saudara. Tapi udah saudara, ada Tuhan yang bela kita gitu. Gak ngerti caranya kayak apa, yang gak ngerti sih. Gak ngerti tuh caranya kayak apa. Kalau saudara bilang kalau dari otak nih, kalau dari hitung-hitungan, kalau dari logika, saya cuma bilang menang mana saudara? Menang yang modalnya gede. Bener kan saudara? Ya iya dong. Ambil 5.000, harga 4.000 bisa diambil 2.500. Kita ambil 50 ya gak bisa. Dia ambil 2.500, udah bedanya udah selisih 1.500. Jadi hitung-hitungan duit saudara ya pagi ini ya saudara. Saudara bisa goyangnya tuh enak, bisa matiin orangnya tuh enak. Saudara ngambil 4.000, belum dapat untungnya. Ayo. Tapi udah saudara, susah. Logika kita gak nyampe untuk mikirin itu. Karena kalau sudah berbicara seperti itu bicara berkat Tuhan. Itu bicara mujizat Tuhan. Aneh loh saudara. Nggak ngerti, tapi itulah cara Tuhan. Apa kuncinya? Bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan.
Itu aja yang bisa saya tawarkan sama saudara. Untuk apa? Untuk engkau tetap hidup berkemenangan di hari-hari yang sulit ini. Hari-hari seperti ini, persaingan tambah hebat. Kuncinya cuma itu. Dan benar gitu, hidup benar itu. Jangan bergaul sama Tuhan tapi hidupnya gak benar. Tolong kita ya saudara. Biarlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari mujizat buat kita. Amin saudara. Hari-hari di mana kita terbelalak gitu saudara. Hari-hari di mana kita melongo. Dalam hidup saya banyak melongo dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang saya nggak pernah bisa buat itu, tapi Tuhan yang buat dalam hidup saya. Ada banyak hal, ada banyak sudah yang bikin saya nggak bisa buat apa-apa. Karena saya nggak bisa ngelakuin itu, saya nggak bisa. Kalaupun saya bekus, kalau saya banting tulang, saya berjerih payah seperti apa, saya nggak pernah mencapai. Jangan bully, jangan orang bully sudah ikut bully. Ya, jangan. Udah pakai yang cara terbaik. Engkau pasti dibela sama Tuhan habis-habisan. Surga di backup saudara. Surga sudah berdiri di samping saudara. Bahkan bukan cuma berdiri di samping, kayaknya surga ya saudara, malaikat berdiri di depan saudara, buka jalan buat saudara ke sana. Amin saudara. Ya, hidup bergaul sama apa? Udah jangan ikut-ikutan sama dunia. Dunia pakai cara begini, pakai udah lurus. Jadi juga sebagai gembala juga mesti lurus, mesti dengan jalan pekerjaan Tuhan dengan cara yang benar, jangan pakai cara yang salah. Saya punya orang-orang yang berpotensi hebat di seputar saya, di sekitar saya, di depan saya pagi ini ada banyak orang-orang yang punya potensi hebat yang saya bisa gerakkan. Tinggal digerakkannya apa? Positif atau negatif? Saya punya gembala-gembala komsel yang hebat-hebat. Saya bisa gerakkan mereka jadi kaki tangan saya. Tinggal terserah saya mau pakai cara mau digerakin untuk hal yang dengan cara yang jahat, dengan cara yang salah, cara yang gitu. Kalau saya mau gitu. Tapi ayo sama-sama kita jalani apapun juga dalam hidup ini dengan cara-cara firman. Amin saudara. Dan hidup kita dikejar sama janji firman. Amin. Kalau kita menghidupi firman, maka janji firman itu mengejar saya dan saudara dimanapun kita berada. Tapi kalau apa? Kalau kita keluar dari firman, maka janji firman enggak ada kepentingan, enggak ada enggak ada sesuatu yang harus mengejar. Dia enggak harus menepati janjinya sama kita. Kalau apa? Kalau hidup kita di luar firman. Tapi kalau hidup kita melekat sama Tuhan dan hidup kita menghidupi firman dalam hidup kita, oh saudara nggak bisa. Ya, firman janjinya itu mengejar saya dan saudara dimanapun kita berada. Ini bagian yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua. Ayat 28 dan 29. 28-29. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Nuh. Jadi ya saudara, ternyata memang apa yang kita perkatakan itu sangat mempengaruhi hidup kita selanjutnya. Makanya Amsal mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita gemakan akan kita makan buahnya. Menjadi sebuah pengharapan daripada Lamekh, ayah daripada Nuh, karena saat itu keadaan katanya susah, ya, terkutuk, dunia itu sudah dikutuk, makanya kan Tuhan mau hancurkan ini dunia, ya.
Waktu zaman Nuh Tuhan, makanya Tuhan kirim air bah kan saudara. Jadi dunia itu sudah terkutuk, orang itu udah sulit hidupnya. Tapi apa kemudian Lameh? Lameh kemudian berkata, ya ketika istrinya mengandung, dia bilang begini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh. Benar. Nuh ternyata menjadi orang yang hebat. Ya, Nuh menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa. Kepada Nuh lah dipercayakan sebuah pekerjaan besar yang Tuhan berikan buat bahtera. Saudara, yang saya mau katakan hari-hari ini jaga, ya saudara, jaga apa yang kita perkatakan. Perhatikan apa yang kita perkatakan hari-hari. Jangan sampai perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mencelakakan diri kita sendiri. Lihat Lameh, ya, dalam situasi yang seperti itu, dia menyampaikan pengharapannya lewat perkataannya. Dia bilang anak ini akan menjadi anak apa saudaraku? Anak penghiburan. Dan benar, munculan Nuh jadi satu pribadi yang membanggakan hati orang. Hidup Nuh berbeda, hidup Nuh luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pagi hari ini, hati-hati. Ya, jangan kita jadi gampang ngomong. Ada orang yang, maaf nih saudara, ada orang ngomong dulu baru mikir. Kecepatan, ya. Ininya nih saudara, ininya nih apa namanya, kecepatan internet ngomongnya tuh cepat bisa. Jadi otaknya masih lagi ngelodi, mulut udah ceplos gitu. Dipikir, hati-hati, jangan sampai kita memperkatakan kata-kata yang kemudian hanya mencelakakan diri kita sendiri. Sepertinya nggak ada artinya. Oh enggak, Alkitab katakan ada hukum untuk setiap perkataan kita. Yang Amsal katakan, apa yang kamu gemakan akan kamu makan buah. Apa yang kita gemakan, apa saja. Kalau itu baik perkataan kita akan makan buah yang baik juga. Tapi kalau perkataan kita adalah perkataan yang tidak baik, maka tidak, kita juga harus makan buahnya. Jadi masih mendingan kita memperkatakan perkataan yang baik. Untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita, untuk karir kita, untuk toko kita. Mungkin hari-hari ini sepi, tapi marilah kita memperkatakan sebuah kata-kata nubuatan, kata-kata profetik kalau kata bahasa sekarang. Ya, malah kita memperkatakan perkataan-perkataan iman, ya, bahwa enggak, pasti toko saya toko yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara hari-hari lagi ngadepin sebuah masa depan yang sepertinya suram buat pekerjaan kalian saudara, mari memperkatakan enggak, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang terbaik buat hidup saya. Ada amin saudara? Ayo saudara, ayo mari bilang seperti itu. Jangan kemudian otak kita, mata kita, telinga kita yang kemudian bekerja mempengaruhi hidup kita, lalu kemudian sampai akhirnya perkataan kita perkataan yang negatif. Ketika pun mungkin apa yang saudara sedang saksikan tuh tembok yang besar. Saya kan pernah cerita, nggak apa-apa ya saudara, saya kesaksian. Waktu kita berdoa, saya tuh saudara banyak sekali pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan taruh saya, katanya Tuhan mau berkati pekerjaan Tuhan itu dulu. Lalu kemudian saya sudah gerakan, saya luar biasa ya, majelis-majelis dukung saya bisa nangkep gitu, pelayan-pelayan Tuhan yang lain bisa nangkep pesan Tuhan. Ya, saya ajak mereka berdoa puasa ya, berapa hari waktu itu, berapa hari gitu, kita berdoa puasa tiap malam, sampai akhirnya kita ambil tindakan ya, kita mau
nawar rumah yang di sebelah gereja. Dulu kan ini bukan gereja, bukan ini, yang ini. Ke belakang ya, habis doa ke belakang dulu ditolak. Masih ada satu lagi rumah yang ini, sebelah yang kita sudah beli. Udah, ya masih ada harapan satu kan. Saya datengin lagi, malah dia bilang, wah gimana mau jual apa? Barang banyak, ini aja nggak cukup. Ya, ini aja nggak cukup. Memang banyak barang, sudah cat apa, ya kan bahan bangunan, cat macam-macam yang sudah paku. Ya. Coba bayangkan sudah. Saya ini dapat pesan Tuhan. Saya gumuli. Dan kita berdoa bersama-sama. Apa hasilnya? Mentok. Malu loh saudara. Ya. Apa nama baik saya? Ya itu dipertaruhkan benar-benar. Saya terpukul saat itu. Kita pulang ke gereja, majelis-majelis bilang begini, ya udah, Paul coba lagi aja gampang, coba lagi, cuma sambil ketawa-ketawa. Wih, saya yang sakit. Iya dong. Mereka juga melihat saya, ngomong apa, makin hayal lah, iya dong saudara. Saya, aduh, itu pukulan buat saya. Waktu saya naik motor saudara, saya pulang sambil naik pakai helm, saya masih ingat jalan gitu saya pulang. Saya nangis, saya nggak tahu gimana lagi. Yang saya ngerasa itu Tuhan yang bicara. Saya lagi dua puasa tiga malam. Tuhan bicara sama saya nggak ngerah yang aneh-aneh. Di situ saya nangis. Tapi ada satu pujian yang Tuhan taruh di mulut saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi itu sangat mungkin. Iya, kata-katanya pas banget. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saya ambil nangis, bleberan. Ya. Udah habis itu yang plong banget. Ada mujizat besok dengan sampai saya lupa. Tapi satu saat ada pendeta, kita ajak makan di Silke Mundu. Ya, Pak Daniel Sugianto bilang, iya, lupa katanya. Pak Daniel Sugianto bilang begini, lupa, itu rumahnya Osem pengen didol gitu. Osem gitu. Osem. Pengen didol. Iya sudah, didol. Coba kalau waktu itu, dalam kondisi yang seperti itu, saya marah sama Tuhan. Mana Tuhan? Gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi Tuhan mau melihat apa reaksi kita waktu itu menghadapi situasi yang seperti itu. Perkataan-perkataan yang seperti apa yang kita ungkapkan. Hati, kalau sudah tanya sama saya, hati saya mentok sudah. Ya gimana? Kita mau beli apa? Nggak ada. Ya lucu memang kagak ada sih. Tapi kan kalau ada, kita bisa sama-sama gitu berusaha. Hati saya kalau sudah tanya, mentok. Tapi Tuhan paksakan saya. Dan saya juga belajar memaksakan. Supaya kata-kata ini bukan kata-kata yang jelek. Saya tidak memperkatakan kata-kata yang buruk. Nah, udahlah gak mungkin. Gak mungkin, udah lupain, baik-baik. Gak mungkin. Di situ Tuhan taruh pujian dalam mulut saya. Bahwa kuasa Tuhan itu kuasa yang tidak terbatas. Amin saudara. Saya nggak tahu pagi ini saudara lagi hadapin apa. Ya, saya nggak tahu saudara lagi hadapin apa. Masalah penyakit kah? Masalah apa? Ekonomi, masalah keluarga. Mari memperkatakan Tuhan baik, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Tuhan pasti tolong. Enggak mungkin dia tinggalkan. Dia pasti tolong. Dia lagi bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Perkatakan yang baik. Dan apa yang kamu gemakan, itu kamu akan makan.
Mari kita menyembah.